Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema limit waktu. Mantan gak sanggup lagi menahan rasa rindunya kepadamu dan dia menghubungimu. Ya. Jadi yang namanya manusia, apalagi pernah saling mencintai, menyayangi, membutuhkan, berbagi susah dan senang bersama, maka ketika perpisahan itu terjadi, ada waktu di mana rasa rindu itu akan kembali hadir. Ada waktu di mana seseorang sudah tidak sanggup lagi menahan rasa rindunya kepada orang yang sudah berpisah dengannya. Nah, maka ada orang yang kemudian agar dia tidak sampai menelpon, tidak sampai berusaha menemui. Yang dia lakukan misal datang ke rumah mantannya, tapi tidak masuk. Ya, cuman menatap pintu gerbang dari kejauhan, sambil mengingat, mengenang masa-masa bersama ketika dia bisa berkunjung ke sana. Ya, atau melihat bekas tempat kampus mantannya kuliah, atau melihat tempat mantannya bekerja, dan seterusnya. Nah, itu ada begitu banyak cara orang ya mengobati rasa rindu tadi agar dia mendapatkan energi untuk bertahan, untuk tidak menunjukkan rasa rindunya kepada orang yang sesungguhnya sangat dan masih ia cintai. Nah, kira-kira berapa lama limit waktu di mana mantan gak sanggup lagi menahan rasa rindunya kepada kita, ya? Jadi ketika perpisahan itu terjadi, kan ada beberapa sebab, ya. Sebab yang pertama, perpisahan yang betul-betul terjadi secara alamiah antara dua anak manusia ini, karena jenuh, karena bertengkar terus, karena tidak cocok, dan seterusnya. Nah, perpisahan yang betul-betul terjadi secara alamiah. Yang kedua, perpisahan yang terjadi karena kehadiran orang lain, orang ketiga. Nah, jadi dari dua model perpisahan ini, limit waktunya tentu berbeda, tetapi walaupun perpisahan itu karena kehadiran atau karena sebab adanya orang ketiga, mantan tetap saja pada suatu waktu dia akan sangat merindukan kita. Bahkan mungkin sampai pada tingkat tidak sanggup lagi menahan rasa rindunya kepada kita. Dia pengen ketemu, dia pengen bicara. Nah, begitu ya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei Darussalam,
di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu, dan selalu saya doakan semoga Allah segera mempersatukan Anda kembali dengan orang yang Anda cintai. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi pertama, perpisahan yang terjadi secara alamiah. Karena mungkin sering bertengkar. Orang sangat cinta, bisa tidak rajin bertengkar? Bisa saja. Cemburu. Ya, akhirnya yang terjadi bertengkar terus. Karena bertengkar terus, orang merasa lelah. Karena merasa lelah, akhirnya berpisah. Tetapi di dalam hatinya, cinta itu masih amat sangat besar. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, biasanya tidak terlalu lama, ya, maka mantan akan merasakan kerinduan yang tidak sanggup untuk dia tahan lagi, tidak bisa untuk dia tekan, maka dia akan segera menghubungi, dia bicara, ya, walaupun mungkin belum menyampaikan keinginannya untuk kembali bersama lagi, ya. Nah, jadi berapa lama itu waktunya kira-kira kalau perpisahan itu terjadi secara alami, ya, karena memang dua anak manusia ini rajin sekali bertengkar dan seterusnya, tetapi mereka masih saling mencintai dan menyayangi, biasanya sebelum 3 bulan, paling lama 6 bulan, mantan akan segera menghubungi kembali. Ya, nah, kenapa kemudian mantan setelah 6 bulan, bahkan setelah 1 tahun, belum kunjung menghubungi kita lagi? Jawabannya sederhana, ya, perpisahan itu terjadi karena di sana ada orang ketiga. Kapan dia menghubungi kita lagi? Nah, bersama orang ketiga ini, kan dia tidak harmonis setiap hari, ya, tidak romantis setiap hari, tidak mesra setiap hari, tidak baik-baik saja setiap hari. Sama seperti yang pernah mantan jalani bersama kita dulu. Ketika mungkin bersama kita sering terjadi pertengkaran, nah di situ mantan kemudian berpaling kepada orang ketiga. Ya, dia mencoba mencari sandaran, ya, yang baru, yakni orang ketiga. Tetapi sekarang ketika mantan bersama orang ketiga dan dia juga mengalami hal yang sama. Jadi orang itu kalau orangnya emosional, pemarah, dan seterusnya, maka dia berpasangan dengan siapa saja, bertengkarnya jadi sering. Saat orang sering bertengkar, dia merasa lelah, capek, rapuh. Maka, seperti yang dia lakukan dulu, dia membutuhkan sandaran. Maka kepada siapa dia akan mencari sandaran yang dia yakin, yang dia punya pengalaman, orang itu selalu mau mendengarkan dia, selalu siap untuk dia. Ya tentu kepada kita, ya. Nah, jadi kita bisa melihat tipe dan karakter dari orang ketiga. Kalau orang ketiga ini karakternya sabar, ya, maka mungkin masih lama mantan menghubungi kita. Mungkin setahun ke atas dia baru akan mulai menghubungi kita kembali karena kangen, karena rapuh, butuh teman bicara, dan seterusnya. Tetapi umumnya, orang ketiga itu biasanya tidak sabaran. Orang ketiga itu biasanya egois. Orang ketiga itu biasanya pemarah. Nah, maka semoga sebelum perpisahan itu terjadi, melewati 1 tahun, mantan sudah menghubungi kita kembali. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
dan mantan belum kunjung menghubungi kita lagi, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama, kalau kemarin kita berdoa dan mantan belum menghubungi kita, sekarang yang harus kita lakukan, tambah doanya, perbanyak doanya, tingkatkan doanya. Ya, semoga dengan semakin banyak kita berdoa, semakin cepat doa kita bisa terkabul. Kemudian yang kedua, kita mengisi waktu kita. Daripada 1-2 tahun berlalu hanya untuk merenung, ya, membayangkan mantan sedang ngapain dan seterusnya. Nah, waktu ini seharusnya bisa kita gunakan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, agar ketika mantan kembali juga dalam keadaan yang lebih baik daripada mantan yang pernah kita kenal dulu. Kita gunakan waktu kita untuk memperbaiki diri kita. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 kita diajarkan, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.